Begitu juga untuk ya skema yang lain. Jadi kalau misalnya yang pengoperasian pengemudi angkutan barang khusus, berarti harus ada mobilnya itu. Kalau tidak di dokumen ini apakah ada ataupun tidak ada peralatannya di balai, tetap kita cantumkan normatifnya lengkapnya. Nah, kalau nanti datang BNSP, mana alatnya ini? Oh, kami sudah kerjasama dengan dinas ini untuk penggunaan peralatannya, busnya misalnya ya. Oh, kita sudah kerjasama, ada MOU dengan pelabuhan untuk penggunaan dalam rangka pengembangan pelatihan. Jadi itu semua dijelaskan pada saat presentasi dengan BNSP. Jadi tugasnya balai setelah ini menyurat ke BNSP, menyurat juga meminta dukungan ke pihak-pihak lain yang terkait dengan skema yang akan kita kembangkan. Saya kira itu. Ada pertanyaan? Sudah di-share Pak? Ya, Pak siapa ya? Formatnya. Untuk yang penyusun itu ada pelatihannya nggak Pak? Seperti penyusun tadi Modul. Bukan modul, ya mulai dari Silabus itu. Iya Kak, seperti dari akademinya sampai ke tadi ke skemanya secara spesifik ada? Ada. Oh. Ada LSP, dia LSP instruktur. Ada skemanya, macam-macam juga skemanya di LSP instruktur itu. Misalnya skemanya dia perancang program pelatihan kerja. Ada skema perancangan strategi dan metode pembelajaran. Ada perancangan media pelatihan. Jadi ada kemudian kalau instruktur ada instruktur asisten instruktur, kemudian instruktur senior, ada instruktur junior, ada levelnya ya kalau instruktur juga. Dia KKNI, kalau saya kemarin ikut uji kompetensi KKNI level 4, itu trainer. Jadi trainer. Dan kalau pernah diadakan, sebentar BPSDM sudah pernah adakan diklat instruktur, pernah ya? Belum Pak, kemarin kita baru mau coba di awal tahun itu dengan naker tapi belum ini. Kebetulan memang ya kita struktur kita untuk teknisnya sih oke, cuma sampai dengan pada metodologi metodologi trainernya yang belum ya? Yang belum. Oke, nanti saya coba bantu ini infokan ke teman untuk memasukkan, ya, bisa dilakukan di sini. Jadi kalau ada referensi boleh Pak. Ya, nanti ini Pak, bisa disatukan satu paket. Jadi mungkin pelatihannya berapa hari, dilanjutkan hari terakhirnya uji kompetensinya. Ya. Nanti saya kemarin di Jakarta, jadi kalau misalnya bisa karena satu kelas ya bisa dilakukan di sini. Kita kebetulan kemarin juga pernah mau ini awal tahun lalu sertifikasi trainer di
Nah ini LSP, instruktur dan tenaga Oh. pelatihan nasional. Dia ada 8 skema. Nanti kita lihat coba. Ini punya LSP teman saya nih juga di Jakarta. Nah dia punya skema apa saja. Nah ini kualifikasi 3 bidang metodologi pelatihan. Ada kakak ini level 4 bidang pelatihan. Kalau ini kakak di level 3 setara dengan asisten trainer. Kalau kakak di level 4 itu trainer. Nanti di atasnya itu level 6 ini master trainer. Ada untuk pengelola lembaga pelatihan, ada fasilitator pelatihan. Ini okupasi instruktur senior, ya. Ada 17 unit. Jadi nanti kita buatkan ada paket pelatihan dan sertifikasinya untuk setiap ini. Kalau saya, kalau misalnya Bapak Ibu ini langsung aja ambil kakak ini level 4-nya. Jadi langsung trainer atau instruktur ya, setara dengan instruktur. Nah, ini ada 22 unit kompetensi yang harus dikuasai. Di dalamnya akan diajarkan bagaimana keterampilan dasar komunikasi, menyusun program pelatihan, menyusun modul pelatihan, mendesain media pembelajaran, mendesain lingkungan belajar virtual, tatap muka. Jadi dua-duanya harus dikuasai kompetensinya, jadi bisa mengajar secara daring, bisa juga secara tatap muka, dan bisa juga pelaksanaan pelatihan di tempat kerja. Kemudian monitor pelaksanaan pelatihan, administrasi pelatihan, mengelola bahan pelatihan, ya. Nah, termasuk ada unit kompetensinya ini memberikan penilaian, bagaimana menilai proses pelatihan, melakukan presentasi, menerapkan prinsip K3 di dalam kegiatan pelatihan. Ini hampir sama kalau di dosen itu micro teaching ya Pak ya? Betul. Pekerti. Pengertian. Kalau Bapak punya ini, Bapak juga akan bisa ini digunakan di BLK pemerintah sebagai instruktur. Oke, ada pertanyaan? Lagi? Ya, silakan. Ini Pak, nama saya Yofi, mau bertanya Pak, mungkin terkait dengan TUK. TUK itu kemarin ada TUK sewaktu dan TUK apa satu lagi? Tempat kerja, Nah, TUK mandiri. dan itu pemilihan TUK itu penetapannya atau persyaratannya berdasarkan apa? Oh ya, dari dari silabus yang sudah dibuat tadi, kita kan sudah memetakan ininya, ini sudah ada peralatannya ya. Jadi LSP itu membuat persyaratan. Jadi untuk TUK pengoperasian motor tempel, apa sih yang harus dipenuhi sebuah tempat itu dijadikan sebagai TUK, atau instansi atau kantor atau perusahaan itu jadi TUK. Jadi ada namanya checklist verifikasi TUK. Yang membuat itu adalah LSP. Nah, LSP, siapa yang disuruh oleh LSP adalah tim penyusun ini, Bapak Ibu yang menyusun skema. Jadi yang menyusun skema itu yang akan menentukan syarat sebuah tempat itu jadi TUK berdasarkan ketersediaan alat bahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan uji kompetensinya. Gitu. Jadi kalau misalnya motor tempel harus ada ini, baru bisa jalan prakteknya. Nanti dibuatkan form, ada form checklist yang sudah dibuat oleh LSP, referensinya dari tim penyusun skema ini. Kemudian ketika kita ke pelabuhan, itu yang kita gunakan. Kita checklist satu-satu, oh ada ini, oh ini layak jadi TUK. Seperti itu.
Nah, perbedaan antara tempat kerja sewaktu dan mandiri itu lebih ke karakteristiknya masing-masing. Kalau industri, ya berarti dia tempat kerja, berarti TUK tempat kerja. Kalau TUK sewaktu adalah TUK sewaktu itu dan TUK tempat kerja sebenarnya sama, hanya yang berbeda kalau TUK tempat kerja betul-betul dia industri, tempat kerjanya yang dijadikan sebagai tempat uji kompetensi. Kalau TUK sewaktu bisa jadi dia di lembaga pelatihan, lembaga pendidikan yang kita jadikan mitra untuk sebagai tempat pelaksanaan uji kompetensi. Persamaannya TUK sewaktu dan TUK tempat kerja sama-sama tidak digunakan sepanjang waktu untuk uji kompetensi, hanya sewaktu-waktu digunakan. Beda kalau TUK mandiri. TUK mandiri memang setiap saat atau setiap waktu itu dilakukan uji kompetensi di tempat itu. Jadi tupoksinya memang digunakan untuk tempat uji kompetensi. Nah, kalau LSPP 1 yang wajib dimiliki adalah TUK sewaktu atau TUK tempat kerja. Salah satunya itu. Kalau ada industri yang mau ditempati uji kompetensi, ya berarti TUK tempat kerja. Jadi silakan dilihat untuk skema pengoperasian motor tempel. Nanti praktek uji kompetensinya di mana selain di kampus. Kalau misalnya tidak ada tempat lain yang bersedia untuk saat ini jadi tempat pelaksanaan uji kompetensi, berarti dilaksanakan di kampus saja. Ruang-ruang lab itulah yang didesain sebagai tempat pelaksanaan uji kompetensi. Kalau TUK mandiri harus ada asesornya. Kalau TUK sewaktu dan TUK tempat kerja boleh tidak ada asesor. Jadi ketika uji kompetensi asesornya yang dari dari balai yang ke sana menguji. Tapi kalau TUK mandiri mereka sudah punya asesor. Jadi kita tinggal mungkin koordinator lead asesor saja yang berangkat, pengujinya dari sana, dari tempat itu juga. Yang dimanfaatkan, diberdayakan sebagai asesor. Jumlah TUK minimal 1 TUK untuk setiap skema minimal. Boleh lebih sesuai dengan kebutuhan. Dan untuk tahap awal, untuk dalam rangka lisensi ya minimal ada 1 dulu, ya. Tapi nanti perjalanan kan bisa berkembang ketika misalnya sudah ada MOU dengan Banjarmasin, ada MOU dengan di Tanjung Priok misalnya, ya, untuk ininya pelaksanaan diklatnya dan sertifikasinya. Kan boleh jadi kerjasama dengan balai apa di sana, misalnya di Bali, ya, di Bali ada skema yang kita punya tapi dia tidak punya. Nah, atas penugasan misalnya dari ini BPSDM diminta Bali mengadakan diklat itu juga. Nah, nanti ujinya oleh balai sini. Berarti di sana BP2TD di sana itu menjadi TUK-nya, TUK sewaktunya LSP di sini. Ada lagi? Nah, ini ada dokumen TUK-nya. Ya, sebenarnya ini besok baru kita sampaikan, tapi nggak apa-apa. Nah, ini dokumen-dokumen TUK-nya. Ada tersendiri dia. Jadi TUK itu LSP harus menyiapkan dokumen TUK. Pertama, menetapkan persyaratan teknis TUK. Yang kedua, menyiapkan form checklist verifikasi TUK-nya. Kemudian membuat SK penetapan sebagai TUK, ya. Kemudian ada SK siapa yang akan menjadi penanggung jawab di setiap TUK tersebut. Ini juga LSP harus punya media, sistem informasi. Jadi mungkin buatkan website, kalau ada website minimal ada Facebooknya, IG-nya dan sebagainya, Twitter sebagai sarana untuk komunikasi. Nanti kita akan masuk materi ini besok pagi.
lebih bagus lagi kalau pimpinan ada, supaya dia bisa melihat dokumen-dokumen ini, bahwa LSP ini butuh support maksimal untuk menyiapkan dokumen ini. Ini sebenarnya sedikit, ini ada hanya 40, tapi realnya sebenarnya itu ada 60-an. Dan butuh kerja keras dari teman-teman semua untuk membackup agar ini bisa diselesaikan. Beberapa dokumen kita akan bahas, yang besar-besar itu kita akan bahas besok satu-satu, supaya kalau saya sudah tidak ada tetap bisa dikerjakan. Nanti kita tetap komunikasi. Mungkin kalau ada sesi nanti dilakukan kita virtual Zoom untuk mengevaluasi perkembangan yang sudah dikerjakan, termasuk misalnya pada saat mau apresiasi, boleh kita nanti meeting dulu mungkin untuk mempersiapkan apa-apa yang harus kita siapkan sebelum ketemu dengan pihak BNSP. Yang penting tim yang sudah di SK-kan nantinya ini, ya, pengurus nantinya ini nanti akan bekerja membackup pendirian LSP. Oke, ada lagi? Ya, nanti dokumen ini, ya, dokumen SKK ini nanti di print, ya, di print dan nanti dijilid. Kalau SKKNI-nya misalnya unitnya tidak semuanya dipakai, ya tidak usah di print semua, karena banyak itu ratusan, ya, mungkin halamannya. Jadi yang sesuai dengan yang digunakan. Misalnya ini SKKNI perbaikan mata tempel kan tidak semuanya Pak Pak Ivo, tidak semuanya kan dipakai kan unitnya. Hanya berapa unit di sini yang dipakai nih? Kurang lebih 10. Dari 12 kita hanya pakai 4, Pak. Berarti yang 4 unit itu saja yang di print dengan konsiderannya yang di atas. Itu skema. Ya, jadi yang 4 unit ini di print, ini ya, yang ini yang maksud saya yang di print itu ini, uraiannya ini. Ini yang poin C. Oh. Jadi tidak perlu semuanya, jadi poin C ke bawah sesuai dengan jumlah unit yang dilampirkan di skema. Nah, kemudian ditambah dengan konsiderannya ini, halaman ininya sampai tanda tangan menterinya ini. Jadi mulai dari ini konsideran penetapannya, itu yang diambil, di print. Jadi ini halaman satunya ini di sini sampai tanda tangan menteri, baru langsung ke poin C. Dan di poin C juga kita pilih-pilih sesuai dengan yang ada di dokumen skema. Nanti juga LSP satukan satu folder semua SKK-nya yang digunakan. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, ya saya kira cukup untuk materi hari ini. Atau mau lanjut? Kita lanjutkan atau istirahat. Saya ikut panitia. Dan tidak. Lanjut. Mati. Sampai 10. Mati. Nanti subuh. Tapi langsung penutup lagi. Itu dia. Sebelum ditutupan. Kan bagusnya yang teknis tadi pimpinannya ada Pak ya? Iya, sebaiknya supaya mereka itu. Telepon harus Senin. Itu dia. Gimana maksudnya? Di situ Mas Sofian? Mas Sofyan. Cuma Sofian. Saya full Fahmi. Pak, mau nanya Pak, sedikit Iya. Pak. Sebenarnya standar unit kompetensi itu berapa ya Pak? Karena kan ini beda-beda. Ada yang jumlahnya banyak, apakah ini karena kan dia imbasnya nanti kalau tidak ini ke kan standar kompetensi kerja ya, satu unit biasanya satu KKM SKKMI ada tadi memang di untuk muring dia hanya punya 5. Nah, sementara di yang ini 12, ada yang 8. Nah, ini kebetulan kan kita untuk yang ini pengalaman juga minim sekali. Nah, maksud kami
biasanya normatifnya atau minimum lah, biasanya maksimum tuh kira-kira di range berapa biasanya Pak? Dulu itu malah pernah sertifikasi itu cuma 1 unit kompetensi dulu. Tapi sekarang itu tidak dibenarkan lagi hanya 1, minimal pasti 2. Jadi 2 atau 3 itu bukan hal yang tabu untuk disertifikasi, karena jadi dasar menentukan apakah 2 atau 3 atau 4, 5 dan 10. Bahkan tadi misalnya trainer itu sampai 22, itu tergantung dengan di industrinya itu, untuk pekerjaan itu apa saja langkah-langkah kerja atau tugas-tugas yang harus dikerjakan. Jadi begitu Pak. Jadi menentukan bahwa mooring-mooring itu 5 itu sudah diidentifikasi oleh expertnya di bidang mooring yang dia modelnya dia buat dulu untuk ini daftar tugas. Jadi biasanya itu dibuat dulu untuk menyusun skema sebenarnya itu, khususnya kalau skema klaster ya. Kalau skema okupasi kan sudah ada given dari ininya, dari pemerintah sudah ditetapkan ya. Misalnya contohnya ini ada KKNI yang baru saya print. Nah ini pengelasan ya, SKKNI, KKNI, karena ini kerangka kualifikasi nasional Indonesia bidang pengelasan. Nah di pengelasan ini dia sudah petakan, misalnya pengelasan itu ada berapa jenjang di sini? Ada ini KKNI level 2, 3, 4, 5 dan ada 5. Nah di sini sudah disebutkan untuk KKNI level 2 harus ada jumlah unitnya di sini Pak. Nah ini untuk jenjang KKNI level 2 harus terdiri dari 3 unit kompetensi. Jadi ada 3 unit itu sudah jadi satu skema Pak. Ini ada 3 unit. Apa saja yang harus diambil untuk KKNI level 3 bidang pengelasan, yaitu 1. Melaksanakan persiapan kerja, memperbaiki hasil pengelasan dan membuat sambungan las fillet sesuai WPS. 4. Ini ada membuat sambungan las kampung. Nah di sini pilihannya ada 3, tetapi di aturannya cukup 3. Jadi berarti 1 kompetensi ini wajib. Untuk 2 unit ini kita yang memilih 2 dari 3 ini, 2 yang diambil. Begitu. Nah, Kalau dia KKNI. ya. Nah ini Pak menarik sekali juga nih, memang kalau ini menambah pengalaman. Kalau kami di perawat itu tadi, ulangin untuk yang di KKNI yang perbaikan itu, kalau melihat jumlah kompetensinya, kalau kita kemas dalam suatu pelatihan pasti panjang, karena melihat dari itunya tidak mungkin buat unit kemudian tapi ininya kemasannya sedikit dan durasinya pun jadi ini kalau melihat itu. Nah tapi kalau melihat dari tadi yang skema yang kami susun itu di pengoperasian jatuhnya itu, kalau menurut saya dari judulnya saja dia masuknya paling ke level 2 jenjangnya operator ya, karena dia hanya mengoperasikan. Nah kalau dia perbaikan dia levelnya di jenjang kualifikasi level 6 atau 7 teknisi atau analis. Nah kalau banyak gitu saya pikir bisa di level 9 atau 10, cuman jabatan kerjanya masih iya Mas. Semakin tinggi semakin lama diklatnya. Iya. Ya, jadi kita sesuaikan, makanya disesuaikan kemampuan di balai dulu. Jadi cocok misalnya kita belum bisa untuk perbaikan karena fasilitas terbatas, ya kita ambil pengoperasiannya aja dulu, sudah perbaikan ringannya. Nah level 3-nya misalnya di sini untuk kualifikasi 3 bidang pengelasan itu harus menguasai kompetensi berapa. Nah ini kemungkinan jabatannya, ini sudah ada juga kemungkinan jabatannya. Oh, ini harus menguasai 5 unit kompetensi. Nah tinggal dipilih 5 unit itu, ambil dari sini 1 kompetensi inti, 4-nya itu pilih dari sini 1 dari 5 ini yang mana yang kira-kira yang paling penting untuk menjadi satu skema. Jadi menentukan jumlah unit kompetensi itu kalau dia okupasi dan KKNI itu sudah ada ketentuannya, kecuali klaster. Nah kalau klaster berarti kita bertanya ke ahlinya, kira-kira untuk
mengoperasikan motor tempel, tugas-tugas apa yang harus dia kerjakan. Nah, kalau kita sudah dapat identifikasi tugas-tugasnya, cari SKKNI-nya. Ada tidak unit-unit kompetensinya yang tersedia? Kalaupun ada tugas yang penting dikuasai di bidang misalnya pengoperasian motor tempel dan kita belum menemukan SKKNI-nya di SKKNI unit kompetensinya, maka tetap diajarkan di modulnya. Jadi nanti dia akan masuk di pokok bahasan. Jadi Bapak Ibu nanti cantumkan di ini di apa namanya? Di silabusnya. Jadi nanti dicantumkan di silabus di pokok bahasannya. Jadi pokok tugas yang tidak ada di SKKN itu tetap dimasukkan di silabus supaya kompetensinya tercapai meskipun tidak secara spesifik diujikan pada saat uji kompetensi. Karena memang itu dibutuhkan di dunia kerjanya. Jadi satu unit itu boleh jadi berkembang beberapa modul. Ada modul-modulnya kan nanti dibuat lagi modulnya ya, materinya mungkin dia terdiri dari 2-3 modul dari satu unit. Mungkin bahasannya dia lebih panjang. Tapi ada juga satu unit yang mungkin cuma satu modul saja, satu paket, satu materi pelatihan saja. Oke. Ada lagi?